Ya, karena sesungguhnya ada 3 jenis respon, Mbak Ola. Ketika orang bahagia itu ada 3 kemungkinan yang terjadi pada diri kita. Yang pertama adalah kita ikut bahagia, ikut senang gitu ya. Pak Arfan, kalau secara natural ya, tadi saya sebelum jeda itu penasaran ya, antara ikut sama juga. Kenapa kita harus memikirkan begitu ya? Artinya kenapa kita harus tergugah dengan bahwa aku dapat manfaat atau nggak dapat manfaat gitu dari seseorang atau orang lain di luar diri kita yang sedang senang, Pak Arfan? Silakan. Ya, terima kasih banyak. Ini penting sekali ya, Mbak Ola ya, karena manusia itu kan pada dasarnya mementingkan diri sendiri. Naturalnya gitu ya, Pak ya. Dan secara alamiah kan manusia selalu berusaha mencari manfaat. Yang kita cari kan manfaat kan, manfaat untuk diri kita apa gitu. Ya, ya. Jadi kalau misalnya suatu ketika nih kita makan-makan nih gitu ya, kita makan-makan gitu ya, Mbak Ola yang traktir nih katakanlah ya, Mbak Ola kan senang kan gitu ya, Mbak Ola senang, misalnya ulang tahun Mbak Ola katakanlah sebentar lagi ya, ulang tahunnya ya. Iya. Ya ya, ulang tahun Mbak Ola ya, kemudian kode nih untuk traktir nih. Nah, Mbak Ola sudah senang kan? Senang, kemudian saya juga menikmati ini suasananya, makanannya dan sebagainya gitu. Saya juga senang gitu. Itu namanya juga gitu. Ketika kita menikmati sesuatu bersama. Gitu, Mbak Ola. Saya mendapatkan manfaatnya juga gitu dari keceriaan yang ada dengan teman-teman pada pagi hari ini. Ya. Jadi itu yang namanya juga itu sama-sama menikmati gitu, sama-sama mendapatkan manfaatnya gitu, ya. Tapi dan itu sangat wajar ketika kita juga bahagia, kenapa? Kita juga menikmati manfaatnya gitu, ya, menikmati manfaatnya bersama, ya. Satu keluarga liburan bersama kan gitu kan, ya. Bapaknya senang, ibunya senang, anak-anaknya juga senang gitu. Itu namanya juga gitu. Dan itu sangat wajar gitu ketika kita happy pada situasi seperti itu karena kita mendapat manfaatnya. Jadi tanpa harus disuruh kita udah happy gitu. Tetapi kalau yang namanya ikut bahagia itu karena saya nggak mendapat manfaat apapun gitu. Dan itu sangat sulit gitu ketika kita tidak mendapat manfaat apapun tapi kemudian kita bahagia gitu. Ya kayak tadi seperti yang Mbak Ola bilang kan, ada teman kita berulang tahun, dia yang sedang bahagia. Kita nggak dapat apa-apa sebetulnya, tapi kita ikut bahagia. Dia merayakan misalnya anniversary atau ulang tahun kantor atau dia dipromosi dan sebagainya, kita ikut bahagia. Nah itu perlu sebuah apa ya istilahnya, kejernihan hati gitu. Ya, perlu sebuah kebersihan hati untuk bisa bahagia pada saat orang lain bahagia. Ya, karena sesungguhnya ada 3 jenis respon, Mbak Ola. Ketika orang bahagia itu ada 3 kemungkinan yang terjadi pada diri kita. Yang pertama adalah kita ikut bahagia, ikut senang gitu ya. Yang kedua adalah biasa aja. Biasa aja ya, saya nggak mendapat manfaat apapun, saya nggak menikmati apapun gitu ya, ya saya biasa aja. Nah, yang ketiga adalah merasa susah, merasa sedih, merasa menderita gitu ketika melihat orang lain bahagia gitu. Ya. Itu Mbak Ola. Nah, kita ini ada di mana sebenarnya? Kan sekarang ini kan era sosial media ya. Setiap orang di sosmed itu kan selalu memamerkan kebahagiaannya kan. Benar nggak begitu? Kan nggak mungkin kita memamerkan sesuatu kesedihan dan sebagainya kan. Yang dipamerkan kita sedang jalan-jalan, kita sedang keluar negeri, ya kan? Kita sedang menikmati acara bersama teman-teman gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, kemudian kita memberikan apa kan? Seolah-olah ada social pressure bagi kita untuk kasih like ya, kasih jempol dan sebagainya ya. Pertanyaannya, apakah Anda betul-betul merasa senang gitu? Karena ketidaksenangan itu seringkali adalah sesuatu yang disembunyikan, Mbak Ola. Ya, saya diam-diam merasa nggak senang, merasa nggak happy. Dan sesungguhnya itulah yang namanya iri gitu. Itulah yang namanya iri, itulah yang namanya dengki gitu. Ketika kita tidak suka dengan kebahagiaan orang lain gitu. Nah, itulah bedanya dengan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita bahas mengenai Schadenfreude, itu senang ketika orang lain susah. Nah, itu sesuatu yang jahat gitu ya. Senang ketika orang lain susah. Orang lagi menderita kita merasa bersyukur, menikmati gitu ya. Kalau ini bukan jahat tapi sesuatu yang buruk, Mbak. Ya, susah ketika orang lain senang, itu sesuatu yang buruk gitu. Jadi itulah yang namanya penyakit hati sesungguhnya. Ya, itu namanya iri, itu namanya dengki gitu, Mbak Ola.